Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Ramadan tahun ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat pada hari kelima ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, hari kelima Ramadan kita 1441 Hijriah. Alhamdulillah kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan doa kita selalu semoga kita selalu sehat dan diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala dari paparan virus corona, dan semoga kondisi ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Kita kirim dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tim sidang ujian skripsi online pada hari kedua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas nama Dwi Sinta Anggraini dengan judul Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Impor pada mahasiswa PEBI UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun bertindak sebagai tim penguji sidang ujian skripsi online ini adalah sebagai ketua sidang saya sendiri, Dr. Rafidah SEMEI, didampingi tim penguji 1 yang terhormat Bapak Dr. Nopi Mubianto ME, sebagai penguji 2 yang terhormat Bapak Muhammad Yunus MSI, kemudian sekretaris sidang yang terhormat Ibu Melia Embun Baining SEMEI, dan juga kita didampingi oleh Ibu Pembimbing 2 yang terhormat Ibu Efni Anita SEMEI, dan juga hadir pelaksananya yang terhormat Apanti SAG. Dan pada kesempatan ini Pembimbing 1 berhalangan hadir yang terhormat Bapak Profesor Subhan MA. Baiklah, untuk proses selanjutnya kami akan mendengarkan penjelasan dari Dwi Sinta Anggraini terhadap hasil penelitiannya melalui PowerPoint. Untuk itu, Ibu persilahkan kepada Dwi Sinta Anggraini untuk menjelaskan di hadapan tim penguji sidang dalam waktu 10 menit. Silakan share screen PowerPoint-nya. Dan silakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pada tanggal 28 April 2020, akan dilaksanakan ujian sidang skripsi dengan judul Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor dalam Kemasan. Studi kasus mahasiswa PEBI UIN STS Jambi. Kemudian, perkenalkan, nama saya Dwi Sinta Anggraini, mahasiswa PEBI semester 8 jurusan Ekonomi Syariah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada tim penguji yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya. Dalam presentasi saya kali ini, saya akan membahas 3 poin penting dalam skripsi saya. Yang pertama yaitu latar belakang masalah,
metodologi penelitian, dan hasil dan pembahasan. Baiklah, langsung saja kita masuki ke latar belakang masalah. Perkembangan zaman yang semakin modern berdampak terhadap kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat seringkali membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan, hanya untuk mengikuti tren walaupun harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Nah, pergeseran pola hidup yang seperti itu sering terjadi pada generasi milenial, yaitu generasi yang masuk pada usia dewasa atau muda pada tahapan umur 18-35 tahun pada dekade 2000-an. Mereka ini tidak segan mengucurkan banyak uang untuk belanja produk fashion, kosmetik terbaru, makan di kafe, dan mengkonsumsi makanan kekinian. Mereka beranggapan dengan terus mengikuti gaya hidup yang kekinian, hal tersebut akan menunjang karir mereka. Lalu, menurut Hilman Fajrian, beliau mengatakan generasi milenial ini memiliki beberapa sifat, seperti optimis, goal-oriented, independen, penuh harapan, terobsesi pada kesuksesan, percaya diri, mementingkan gaya hidup, tergantung pada teknologi, suka belanja, suka kuliner, dan gemar traveling. Nah, dari arus informasi yang demikian deras, lalu perubahan pola konsumsi di generasi milenial yang seperti saya sebutkan tadi, hal ini tuh membuat masyarakat tuh tertarik untuk mencoba produk impor. Hal ini didapati seperti data yang telah saya dapatkan di 2 tahun terakhir di perkembangan impor di Indonesia itu mengalami kenaikan. Nah, salah satu alasan mengapa produk impor ini banyak diminati antara lain kemasan produk impor yang dianggap menarik, citra produk impor yang dianggap unggul, harga bersaing dengan produk lokal, dan strategi promosi yang baik. Nah, saya telah melakukan wawancara pada beberapa mahasiswa FEBI dan bertanya mengapa mereka itu tertarik untuk membeli produk impor. Mereka berkata, mereka tertarik untuk membeli produk impor karena melihat review di sosial media dan tergiur untuk membeli dan mencoba. Lalu kemudian ada juga yang berkata sekedar ingin coba karena sedang tren. Lalu sebagian lagi berkata, produk makanan impor berkualitas baik dan memiliki cita rasa yang nikmat dan harga yang bersahabat. Lalu ada juga segelintir orang yang mahasiswa yang bilang tidak tahu jika produk makanan dikonsumsi itu produk impor. Nah, produk impor yang seringkali diyakini sebagian masyarakat sebagai produk yang mempunyai kualitas unggul karena disertai dengan persyaratan yang sudah standar mengenai proses produksi, packaging maupun pemasarannya. Realitanya, ada beberapa produk impor yang tidak memenuhi standar persyaratan, sehingga produk impor yang dibeli konsumen berkualitas rendah. Bagi umat muslim sendiri, kesalahan dalam membeli produk makanan yang dikonsumsi dapat menyebabkan kerugian lahir dan batin. Secara lahir, mengkonsumsi produk yang mengandung bahan berbahaya dapat mengganggu kesehatan. Dan secara batin, mengkonsumsi produk yang tidak halal dapat menimbulkan dosa. Keharusan seorang muslim untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Nah, hal tersebut jadi masyarakat muslim harus mencari informasi tentang produk yang akan dikonsumsi. Salah satunya adalah dengan melihat labelisasi halal, di mana label halal ini merupakan salah satu informasi yang dicantumkan pada produk makanan oleh produsen untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan benar kehalalannya. Nah, saya telah melakukan untuk pengumpulan data mengenai produk-produk impor mana saja yang sudah memiliki label halal. Beberapa saya paparkan di sini seperti Samyang Green Spicy, Cadbury Dairy Milk, Ola Tepir, Pringles Bites American Style Sour Cream and Onion, Glico Pocky, Lotte Choco Pie, Samyang Hot Chicken Ramen, dan Nestle Milo. Nah, tidak hanya itu, saya juga menemukan produk impor yang belum memiliki labelisasi halal, seperti Samyang Udon, Jjajang Paldo, Sinar Cookie SBB Homestyle, Om Pop Honey Cheese, lalu Lotte Pepero Almond and Chocolate, Master Kim Hot and Spicy Mini Potato,
Mellow Marshmallow Assorted, dan Apple Cider Vinegar. Pemerintah sendiri telah mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal, memiliki label halal, dan memang terbukti proses perolehannya produk tersebut mengikuti produk halal. Ketentuan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada pasal 4 yang berbunyi, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Ketetapan itu berimplikasi bahwa semua atau setiap produk, makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang masuk dan beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Nah, tidak hanya itu, selain label halal, salah satu persoalan konsumen dalam memilih produk adalah harga dari produk itu sendiri. Harga juga merupakan salah satu faktor konsumen untuk menentukan keputusan pembelian pada suatu produk, di mana harga sendiri adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah yang nilai tukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Nah, dari latar belakang telah saya paparkan tadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor dalam Kemasan, studi kasus mahasiswa FEBI UIN STS Jambi. Dengan rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh labelisasi halal dan harga secara parsial terhadap keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan pada mahasiswa FEBI UIN STS Jambi. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh labelisasi halal dan harga secara simultan terhadap keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan pada mahasiswa FEBI UIN STS Jambi. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah variabel mana yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan pada mahasiswa FEBI UIN STS Jambi. Lalu kita masuk ke kerangka pemikiran dan hipotesis. Di sini labelisasi halal sebagai X1, harga sebagai X2, dan keputusan pembelian sebagai Y. Yang dimana hipotesis yang saya tarik adalah HO labelisasi halal dan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan HA labelisasi halal dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk metodologi penelitian, pendekatan penelitian yang saya gunakan menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana jenis dan sumber data yang saya kumpulkan dari data primer dan data sekunder. Untuk instrumen pengumpulan data, saya menggunakan angket atau kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk populasi penelitian saya, sebanyak 3.125 mahasiswa FEBI, yang mana saya menarik sampel dengan rumus Lovin, maka didapatlah 100 mahasiswa sebagai sampel penelitian saya. Lalu untuk operasional variabel, variabel labelisasi halal atau X1, yaitu informasi yang dicantumkan pada produksi makanan oleh produsen untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan benar halalannya. Indikator yang saya gunakan yaitu gambar, tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, dan menempel pada kemasan. Kemudian untuk variabel harga atau X2 memiliki definisi yaitu jumlah dari seluruh nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat memiliki atau menggunakan produk. Nah, indikator yang saya gunakan ini adalah keterjangkauan harga, harga sesuai kemampuan konsumen, kesesuaian harga dengan kualitas produk, dan kesesuaian harga dengan manfaat produk. Lalu untuk variabel keputusan pembelian, di mana keputusan pembelian itu sendiri merupakan suatu tahap di mana konsumen telah memiliki pilihan dan siap untuk melakukan pembelian. Nah, indikator yang saya gunakan ini meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan keputusan pembelian itu sendiri. Untuk gambaran umum lokasi penelitian, penelitian saya berlokasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 1 Tuanekura, Kota Jambi. Dan kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan.
Dalam melaksanakan penelitian ini ditetapkan sebesar 100 orang responden, di mana 100 kuesioner yang dibagikan kepada responden, maka semua kuesioner telah dikembalikan dan semuanya dapat diolah lebih lanjut. Oleh karena itu, akan disajikan karakteristik responden sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini didapati responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang dan responden perempuan sebanyak 64 orang. Nah, kemudian karakteristik responden berdasarkan usia terdapat 19 tahun responden yang berusia 20 tahun dan kemudian terdapat sebanyak 25 responden berusia 20 tahun dan kemudian terdapat 23 responden yang berumur 21 tahun, kemudian terdapat 26 orang responden yang berumur 22 tahun dan yang terakhir ada 6 orang responden yang berumur 23 tahun. Nah, karakteristik responden berdasarkan angkatan dari 2016 sampai 2019 semuanya sebanyak masing-masing 25 orang. Nah, untuk uji coba statistik, saya melakukan 2 uji statistik. Yang pertama yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas sendiri digunakan untuk mengukur sah atau tidak validnya suatu kuesioner. Untuk hasil pengujian uji validitas variabel X1 atau labelisasi halal, maka didapati untuk item pernyataan pertama, R hitung didapati hasil 0,479. Untuk item pernyataan kedua, R hitung mendapatkan hasil 0,748. Dan untuk item pernyataan ketiga, R hitungnya menghasilkan 0,743. Dan yang terakhir, item pernyataan keempat didapati hasil 0,779. Nah, dari hasil pengujian uji validitas variabel labelisasi halal menghasilkan koefisien korelasi R hitung lebih besar dari R tabel. Dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 4 pernyataan untuk labelisasi halal atau X1 dinilai semua butir pernyataan adalah valid. Kemudian, untuk hasil pengujian uji validitas variabel harga atau X2, item pernyataan pertama mendapatkan hasil. Jangan per item, per kesimpulan aja, semuanya valid gitu aja, jangan di satu-satu disebutkan. Ya. Nah, untuk hasil pengujian variabel harga didapati hasil R hitung lebih besar dari R tabel. Penelitian yang berjumlah 4 pernyataan untuk variabel harga atau X2 dinilai semua butir pernyataan adalah valid. Kemudian untuk variabel keputusan pembelian juga demikian. R hitung didapati lebih besar dari R tabel, maka instrumen penelitian yang berjumlah 4 pernyataan untuk variabel keputusan pembelian dinilai semua butir pernyataan adalah valid. Kemudian uji coba, uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas sendiri digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Nah, untuk variabel labelisasi halal, mendapatkan hasil Cornbunch alpha sebesar 0,640, di mana hasil ini lebih besar dari 0,60. Disimpulkan saja apakah semua variabel itu reliabilitas. Iya, Bu. Disimpulkan aja. Ya. Maka kesimpulan dari uji reliabilitas ini didapati hasil bahwa seluruh variabel dikatakan reliabilitas sehingga dinyatakan reliable. Lalu untuk uji normalitas ini saya mendapatkan hasil melalui uji probability plot. Berdasarkan data yang telah saya paparkan, di situ grafik normal probability plot dapat diketahui bahwa sebaran titik-titik di sekitar diagonal yang berarti data tersebut normal. Sehingga model regresi dapat dipakai untuk prediksi probability. Kemudian uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov didapati hasil nilai asimstik sebesar 0,411, di mana hasil ini lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Lalu untuk uji asumsi klasik yang berikutnya yaitu uji multikolinearitas, didapati hasil bahwa labelisasi halal atau X1 nilai toleran mendapatkan hasil nilai toleran sebesar 0,996. Hasil ini lebih besar dari 0,1 dan
dan dapat disimpulkan bahwa semua variabel terbebas dari multikolinearitas. Dan kemudian untuk uji heterokedastisitas, berdasarkan output scatter plot di atas, analisis gambar didapatkan titik-titik menyebar di bawah dan di atas sumbu Y, dan tidak mempunyai pola yang teratur. Jadi kesimpulannya, variabel bebas di atas tidak terjadi heterokedastisitas atau bersifat homoskedastisitas. Nah, untuk teknik analisa data, saya telah melakukan uji regresi berganda, yang mana didapati hasil persamaan Y sama dengan 0,057 tambah 0,708 dalam kurung X1 ditambah 0,231 dalam kurung X2 plus error. Untuk uji parsial atau uji sendiri atau uji T didapati hasil nilai signifikan untuk variabel labelisasi halal sebesar 0,000, di mana hasil ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel labelisasi halal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu hasil dari signifikansi harga sebesar 0,41, di mana hasil ini lebih besar dari 0,05, dan dapat dikatakan pula variabel harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk uji simultan atau uji F, didapati nilai F sebesar 31,724, di mana hasil ini lebih besar dari T-tabel sebesar 3,09, atau bisa juga dapat dilihat dari nilai signifikansi yang dihasilkan, yaitu 0,00 yang lebih besar dari 0,05. Maka berarti hal ini labelisasi halal dan harga secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Untuk uji R-square, didapati hasil 0,395, atau sebesar 39,5%, variabel labelisasi halal dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan. Sedangkan sisanya 60,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain selain labelisasi halal dan harga. Pembahasannya sepertinya sudah saya jelaskan yang seperti tadi, Bu. Ya, silakan lanjutkan kesimpulan. Berdasarkan pemaparan yang telah saya paparkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa labelisasi halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, maka dari hal ini berarti HA diterima dan HO ditolak. Dengan kata lain, bahwa variabel labelisasi halal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan untuk harga juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, maka hal ini berarti HA diterima dan HO ditolak. Dengan kata lain, bahwa variabel harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Kesimpulan yang kedua adalah, berdasarkan hasil yang telah didapat, labelisasi halal dan harga secara simultan atau bersamaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil yang telah dilihat dari koefisien beta, variabel yang paling berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian ialah variabel labelisasi halal. Saran yang bisa saya sampaikan dalam penelitian saya ialah, besarnya pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian, maka diharapkan kepada produsen luar negeri yang belum memiliki label halal untuk dapat mendaftarkan produknya ke pihak yang berwenang agar segera mendapatkan sertifikasi halal. Yang kedua, produsen harus tetap mempertahankan kualitas produk dengan cara menjaga kehalalan produk. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, apabila ingin meneliti hal yang sama, maka disarankan agar menambah variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Demikian pemaparan hasil dari penelitian skripsi saya. Saya kembalikan ke Ibu Ketua Sidang.